Ya, jumpa lagi dengan saya Mas Wisam dari kelas 23 ya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai basis data terdistribusi. Pokok bahasannya ya, pertama terpendahuluan, kemudian tipe basis data terdistribusi, arsitektur basis data terdistribusi, penyimpanan data pada sistem terdistribusi, manajemen katalog terdistribusi, kemudian query terdistribusi, join pada DBMS terdistribusi, optimasi query, kemudian mengubah data terdistribusi, locking pada sistem terdistribusi, kemudian distributed recovery. Kemudian tujuan belajar memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat, memahami arsitektur basis data terdistribusi, kemudian memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem terdistribusi, memahami query join dan optimasi query pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana mengubah data, mengelogin data pada DBMS terdistribusi. Nah, di sini pendahuluan basis data terdistribusi yaitu data disimpan pada beberapa tempat. Setiap tempat diatur oleh suatu DBMS yang berjalan secara independen. Independen distribusi yaitu pemakaian tidak perlu mengetahui letak suatu data. Kemudian transaksi distribusi atomik, pemakai dapat menuliskan transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat. Di sini adalah tipe basis data terdistribusi. Yang pertama adalah homogen, suatu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Heterogen, suatu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda. Relasi DBMS atau non relasi DBMS. Di sini adalah dua arsitektur DBMS terdistribusi yaitu client arsitektur client server, kemudian collaboration server. Di sini client server mempunyai satu atau lebih proses klien dan server. Di sini kita bisa lihat klien bertanggung jawab pada interface, kemudian sedangkan server mengatur data dan eksekusi transaksi. Kemudian ada arsitektur client server, implementasi yang relatif sederhana karena teknologi yang baik dan server yang tersentralisasi. Kemudian mesin server yang mahal sehingga utilitasnya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai. Klien dapat menjalankan interface berbasis grafis sehingga lebih mudah dibandingkan dengan interface server yang tidak user friendly. Kemudian ada kemudian collaboration server ya digunakan untuk mengurangi berbeda digunakan oleh alternatif arsitektur client server. Terdapat sekumpulan server berbasis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerjasama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Kemudian penyimpanan data pada sistem terdistribusi, relasi disimpan pada beberapa tempat. Relasi yang disimpan pada remote biaya dan pesan. Untuk mengurangi sebuah relasi dipartisi dan difragmentasi ke beberapa tempat di mana fragmen tersebut sering diakses. Kemudian adalah fragmentasi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen tersebut pada beberapa tempat. Dua macam fragmentasi yaitu fragmentasi horizontal di mana fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Kemudian fragmen vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Kemudian replika merupakan proses penyimpanan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu tempat atau lebih. Contohnya dalam pengkopian R1, R3, R1, R2, set A, set B. Kemudian tujuan dari replikasi adalah meningkatkan ketersediaan data sehingga suatu tempat bisa melambat. Kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Jika kopi lokal dari relasi yang sebelumnya tersedia maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat kalian dapat menggunakan kopi lokal dari relasi terdapat di remote site. Kemudian manajemen katalog terdistribusi, menyimpan data distribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks dengan nama yang berbeda. Menyimpan data, bagaimana relasi difragmentasi dan direplikasi, bagaimana fragmen relasi distribusikan beberapa tempat dan disimpan. Kemudian query terdistribusi, contohnya fragmen horizontal, tuple dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai, kemudian lebih pada 5 pada Tokyo, maka harus dihitung zoom dan count pada kedua tempat. Fragmentasi vertikal, SID dan rating pada Shanghai, SNAME dan X pada Tokyo.
replikasi seller dikopikan pada kedua tempat. Contohnya London menyimpan 500 halaman seller dan Paris mempunyai 1000 halaman reserver. Kita melakukan join pada sistem distribusi. Semi join ini ditujukan untuk mengurangi jumlah total reserve yang dikirim dengan mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman untuk biaya server penuh. Dilan dan proyeksikan sellers ke kolom join dan kirimkan ke Paris. Di Paris lakukan join pada proyeksi seller dengan reserve. Hasil join tersebut direduksi dari reserve ke seller. Kirimkan reduksi service ke seller. Pada London join seller dengan reserve yang sudah direduksi. Kemudian optimasi query untuk menjelaskan pada sistem distribusi menggunakan pendekatan biaya. Pendekatan perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi. Biaya komunikasi harus dipertimbangkan, otonomi tempat lokal harus diperhatikan menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Mengubah data terdistribusi sinkronus. Aplikasi semua kopi relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Kemudian distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Asynchronous replication, kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi harus diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan pada sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saya ini mengikuti pendekatan ini. Berikut penjelasannya. Dua teknik untuk menjamin transaksi bernilai sama, yaitu voting dan read any, write all. Kemudian asynchronous replikasi mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua kopi diubah. Maka harus waspada kopi yang dijamin. Teknik asynchronous replikasi menggunakan dua primary site dan peer-to-peer replication. Peer-to-peer replication lebih dari satu kopi pada aplikasi. Dapat dari sebuah master, perubahan untuk kopi master harus dipropaganda ke kopi lain dengan cara yang berlainan. Jika dua kopi master diubah dan terjadi suatu konflik harus dipecahkan. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi, misalnya setiap tempat master memiliki fragmen disjoin dan memiliki hak pengubahan yang dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Kemudian primary site replication, tempat satu kopi dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Pemilik copy dipublikasikan, tempat lain menjalankan fragmen relasi ini. Kemudian implementasi primary site pada asynchronous replication. Isu utama dalam implementasi primary site replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam suatu langkah capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasikan langkah capture pertama adalah log based capture, menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan change data table. Sekalian dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahannya ke subsequent yang dihentikan transaksi. Procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan trigger mengerjakan capture. Implementasi capture dengan log based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari property log. Kemudian mengimplementasikan langkah apply. Proses apply pada tempat sekunder harus secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary site dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika lain terjadi, replika terjadi dari pengubahan pandangan material yang membaik secara perubahan relasi. Kemudian long based capture ditambah apply yang terus menerus akan menimbulkan delay pada propaganda perubahan. Kemudian prosedur capture ditambah application driven apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Kemudian logging pada sistem terdistribusi. Untuk menangani pengerjaan objek pada tempat digunakan cara sentralisasi
kemudian primary copy dan terdistribusi penuh. Di sini ada distributed deadlock detection untuk mendeteksi deadlock set A, set B. Kemudian distribusi recovery secara pemulihan. Pada dimensi distribusi lebih kompleks daripada dimensi sentralisasi, karena sebab terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi atau remote site. Jika transaksi pada suatu transaksi mengisi tempat yang berbeda semua atau tidak ada yang harus commit. Hal ini memerlukan commit protokol untuk menangani hal tersebut. Kemudian tupase commit bersama seperti yang di atas. Kemudian restart setelah suatu kegagalan pada satu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log commit atau about untuk transaksi T tetapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo undo T. Ini adalah soalnya. Kita lihat soal apa keunggulan DBMS terdistribusi dibandingkan dengan DBMS tersentralisasi. Jawabannya adalah pada terdistribusi data disimpan pada beberapa tempat lokasi dengan tujuan membuat distribusi yang transparan, dan distribusi data independen maka tidak perlu mengetahui lokasi data, dan distribusi transaksi atomik di mana tidak ada perbedaan jika antara transaksi terdistribusi dan transaksi lokal, dan bersifat homogen atau heterogen. Berikut adalah client server dan collaboration server. Nomornya di sini. Jika bagaimana teman-teman berbeda, selesai pada materi kali ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.